Shalom jemaat Tuhan, sungguh bersuka cita kita bisa berjumpa kembali di dalam worship night kali ini. Mari kita persiapkan hati kita sungguh-sungguh, karena di worship night kali ini kita bersama-sama bisa memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Mari saya ajak untuk Anda bisa mengekspresikan diri, masuk di dalam hadirat Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur, sebagai bentuk sebuah sukacita kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan saya percaya ketika kita bersama-sama dengan hati yang penuh antusias memuji menyembah Tuhan, maka Tuhan pun juga bekerja melawat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagi Anda yang diberkati dan rindu untuk memberikan kesaksian, Anda bisa meninggalkan kesaksian Anda di kolom komentar di YouTube channel ini, GMS Sumatera, atau Anda juga bisa mengirimkan direct message di Instagram kami @GMS Medan. Dan saya percaya ada begitu banyak kesaksian yang tentunya bisa membawa setiap umat Tuhan yang menyaksikan worship night kali ini, mereka diberkati Tuhan dan mereka juga di-encourage, diberikan semangat kembali ketika membaca kesaksian-kesaksian Anda. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya di hari-hari ini kita semua membutuhkan sebuah komunitas yang sehat. Komunitas yang senantiasa bisa membimbing, membawa kita untuk makin bertumbuh, menjadi makin serupa seperti Kristus. Kami Gereja Mawar Sharon menyediakan komunitas yang sehat, yang bisa membawa kehidupan Anda makin dituntun, diubahkan menjadi serupa seperti Kristus melalui Connect Group atau disingkat CG. Anda bisa bergabung di dalam CG kami. Bagi Anda yang rindu untuk digembalakan, dimuridkan lebih lagi, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar gadget Anda, dan Anda bisa meninggalkan nama Anda, dan juga usia Anda, dan juga lokasi di mana Anda berada. Supaya tim kami bisa menghubungi Anda, dan tim kami juga akan bisa mengkonekkan Anda, menghubungkan Anda dengan CG yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan saya percaya ada begitu banyak hati yang rindu untuk segera mengikuti worship night kali ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama satukan hati untuk berdoa, mempersiapkan hati dan pikiran kita memuji, menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi menikmati hadirat Tuhan yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Tolong kami ya Bapak, untuk kami bisa mengalami jamahan-Mu lebih lagi. Sehingga kami bisa merasakan kasih Kristus di dalam setiap kondisi dalam kehidupan kami. Dan kami senantiasa memuji, menyembah Engkau. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mengikuti worship night kali ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku
Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Wow, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Ku agungkan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa.
hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembahkan, ya Bapa. Ku sembahkan, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu, Yesus, dalam hidupku selalu. Ku sembahkan, ya Bapa. Ku sembahkan, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu, Yesus,
Ku kagumi ciptaanmu Tuhan, alam semesta yang indah ini. Dengan kuasa telah kau atur semua. Kau besar dan ajaib, kau Tuhan. Kau ciptakan manusia Tuhan. Kau curahkan kasih-Mu padanya. Bahkan segala yang kau miliki, kau besar dan ajaib, kau Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kau ciptakan manusia Tuhan. Kau curahkan kasih-Mu padanya. Bahkan segala yang kau miliki, kau besar dan ajaib, kau Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami persembahkan, kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Oh, kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami persembahkan segala yang terbaik. Kami persembahkan hidup kami Tuhan. Segalanya untuk kemuliaan-Mu, oh Tuhan. Oh yeah.
Segala puji sembah di hadapan-Mu, segala ucapan syukur hanya bagi-Mu, oh Tuhan. Yeah. Kami naikkan puji, kami naikkan sembah bagi-Mu Tuhan, segalanya bagi-Mu, segalanya untuk-Mu, bagi kemuliaan nama-Mu. Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami sembah, segalanya bagi-Mu, pujian syukur bagi-Mu, naikkan sembah bagi-Mu. Ini pujian kami Tuhan, kami sembah, kami muliakan Engkau Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima pujian. Ini kesungguhan hati kami, oh Tuhan. Segalanya bagi-Mu, bagi anak domba, bagi kemuliaan-Mu, bagi nama-Mu. Kami sujud menyembah-Mu, Tuh muliakan nama-Mu, Yesus. Ini ucapan syukur kami, terima kasih Tuhan. Haleluya, oh haleluya, syukur bagi-Mu. Haleluya, oh haleluya, bagi anak domba, bagi kemuliaan-Mu.
selalu namamu, Yesusku. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Dan pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya.
tempat ini. Kau berikan kesejukan di hatiku. Mari Tuhan, bentuklah hati ini menjadi seluruh firman-Mu, sempurnakan aku. Ku berikan Tuhan yang terbaik untuk kerajaan-Mu yang ada padaku. Kan ku serahkan bagi-Mu, layakkan ku Tuhan persembahkan yang ada padaku, biar menjadi berkat buat kemuliaan, hormat bagi-Mu. Ku berikan Tuhan yang terbaik untuk kerajaan-Mu yang ada padaku. Kan ku serahkan bagi-Mu, layakkan ku Tuhan persembahkan yang ada padaku, biar menjadi berkat buat kemuliaan, hormat bagi-Mu, buat kemuliaan, hormat bagi-Mu, buat kemuliaan, hormat bagi-Mu. Haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Sebab kami layak ya Tuhan. Sudah sepatutnya anak-anak Tuhan memuji dan menyembah Tuhan. Sudah sepatutnya kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala keadaan. Kami persembahkan ya Tuhan. Persembahan kami, baik dalam suka maupun duka, kami adalah anak-anak Tuhan. Beserta dengan semua jemaat, setiap orang yang saat ini mengikuti, kami persembahkan syukur kepadamu ya Bapa. Justru dalam masa-masa sukar, kami tetap mau memuji Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapa, Engkau begitu baik. Kami mau merenungkan firman-Mu. Firman-Mu hidup dalam kami. Firman-Mu yang menciptakan kami. Firman-Mu yang membuat kami ada. Firman-Mu juga yang membuat pengharapan-pengharapan kami menjadi nyata di depan. Tuntun kami ya Tuhan. Kami mau merenungkan dalam urapan Roh Kudus, supaya kami mengerti apa yang kami baca dan renungkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus tercinta, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya bacakan satu bagian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang saya kasihi. Saya rindu menyampaikan sebuah pesan sederhana bagi setiap Anda. Saya ambil dari Mazmur pasal 34, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-23, kita akan baca dengan cepat. Saya akan jelaskan beberapa poin di sini. Saya akan menyampaikan sebuah pesan dengan tema Haleluya. Setiap orang Kristen tentunya tahu dan sering mengucapkan haleluya. Bahkan tadi kita memuji Tuhan dan kita menyembah Dia dengan kata-kata haleluya. Haleluya adalah kata-kata orang Kristen. Haleluya artinya adalah terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, ya. Sudah sepatutnya anak-anak Tuhan memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda diberkati oleh Tuhan berkelimpahan, pekerjaan dibukakan jalan oleh Tuhan, mudah untuk mengucap syukur dan berkata haleluya. Tapi maukah kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan ketika situasi yang sulit terjadi? Atau mungkin ada beberapa orang atau orang yang kita cintai dipanggil oleh Tuhan di masa pandemi ini.
Mari tetapkan hati untuk kita tetap berkata, terpujilah Tuhan, haleluya. Dari perikop yang akan saya baca, yang kita akan renungkan, saya akan menjelaskan beberapa hal. Apa makna haleluya itu dalam hidup kita. Kalau kita melakukannya, akan ada berkat-berkat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Ya, Mazmur 34 ayat yang pertama. Judul perikopnya berkata, dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Mazmur ini ditulis ketika Daud lagi dalam keadaan sangat tertekan. Daud adalah seorang yang diurapi oleh Tuhan, Daud adalah anak Tuhan, Daud adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus, tetapi ternyata Tuhan izinkan pergumulan terjadi dalam hidupnya. Demikian juga kita. Sekalipun kita adalah anak Tuhan, sekalipun Roh Kudus mengurapi kita, sekalipun kita telah pergi ke gereja, membaca firman Tuhan, merenungkannya. Kadang-kala Tuhan mengizinkan beberapa hal atau kesukaran-kesukaran terjadi dalam hidup kita. Bukan untuk menjatuhkan kita. Tuhan izinkan supaya kita menjadi kuat imannya. Seorang Daud, seorang panglima perang, pernah mengalami dalam sebuah musim di mana dia merasa sangat tertekan, merasa sangat depresi. Oleh karena itu Daud itu pura-pura gila di depan banyak orang. Pernahkah Anda mengalaminya? Saking tertekannya, Anda pura-pura gila di depan orang. Kata firman Tuhan kalau kita baca ya, dalam kisah di mana Daud itu pura-pura gila, itu ada di Samuel, kitab 1 Samuel pasal 21 ayat yang ke-12, ayat 13, dikatakan begini. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku? Patutkah orang demikian masuk ke rumahku? Jadi Daud menjadi begitu takut dan Daud pura-pura gila. Dan kata firman Tuhan, Daud menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Kejadian ini juga, oleh karena kejadian ini Daud itu kemudian menulis Mazmur yang lain tapi kita nggak baca. Di Mazmur yang lain dikatakan Daud itu, sengsaraku, engkaulah yang menghitung. Saya membayangkan dalam imajinasi saya, ketika saya merenungkan, saya percaya ini dari Roh Kudus. Ketika Daud berkata, sengsaraku engkau yang menghitung. Daud sebenarnya sedang menggores pintu. Mungkin dia sedang menulis angka 1, angka 2, angka ketiga di mana dia tertekan. Angka keempat di mana Saul mengejar-ngejar dia dan mau membunuhnya seperti hewan di pegunungan. Seperti curahan isi hati daripada Daud. Daud berteriak kepada Saul, apakah aku ini hewan sehingga engkau mengejar-ngejar aku? Sengsaraku engkau yang menghitung. Nah, dari kejadian itu kemudian Daud menulis Mazmur yang lain. Dikatakan dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya. Ayat yang kedua berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Memuji Tuhan harus kita lakukan sudah sepatutnya. Anak-anak Tuhan memuji Tuhan di segala waktu. Seperti yang saya sampaikan tadi. Bukan hanya ketika kita diberkati. Keadaan melimpah. Segala pintu terbuka rasanya. Tetapi apakah kita sanggup memuji Tuhan dan tetap berkata haleluya, terpujilah Tuhan. Ketika masa sukar itu terjadi, ketika lembah kekelaman terjadi. Betapa mudahnya orang Kristen memuji Tuhan saat kelimpahan. Kita harus belajar dari Ayub ketika Ayub berkata Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan kata firman Tuhan, dalam hal ini Ayub tidak berdosa dengan perkataannya. Mari kita berusaha untuk tidak berdosa dengan perkataan-perkataan kita. Oleh karena berbagai situasi yang sulit yang terjadi di sekeliling kita. Ayat 2 berkata, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Garis bawahi segala waktu. Baik sukar, baik duka, baik suka maupun duka. Kita tetap harus memuji Allah kita. Itulah yang menjadikan kita berbeda dengan kepercayaan yang lain.
Kita tidak menyembah Allah dari batu, kita tidak menyembah Allah dari Allah gunung atau Allah pohon, Allah yang murka kepada kita ketika kita dalam keadaan tertekan atau dalam keadaan penuh masalah. Kita menyembah Allah Bapa yang baik. Kita harus memuji Dia dalam segala keadaan. Orang yang memuji Tuhan akan dimampukan oleh Tuhan untuk mengatasi keadaan sukar. Karena lidahnya seperti sebuah kemudi yang akan membelokkan arah hidupnya. Apakah memuji Tuhan, apakah berhasil, apakah tidak menjauh dari Tuhan. Karena kata firman Tuhan, lidah kita ini seperti kemudi. Apakah kita akan memimpin tubuh kita, jiwa kita dengan perkataan kita. Seperti pemazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Artinya lidahnya atau bibirnya adalah kemudi yang digunakan untuk membelokkan perasaan kita. Waktu ada masalah kita mulai belok kepada kesedihan, murung dan mulai menjauh dari Tuhan dan berkata Tuhan tidak sayang saya. Atau Tuhan tidak mengasihi saya. Lalu dengan lidah kita memuliakan Tuhan, kita belokkan hidup kita ke arah yang benar dan kita berkata terpujilah Tuhan. Waktu lidah kita berkata terpuji Tuhan, terpujilah Tuhan. Itu mengembalikan seluruh hidup kita ke jalurnya Tuhan. Sebab lidah adalah kemudi. Haleluya, terpujilah Tuhan dalam segala keadaan hidup kita. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Bapak Ibu Saudara, saya mengambil perikop ini padahal dalam perikop pasal 34 ini tidak ada kata haleluya. Kata haleluya itu muncul beberapa puluh kali dan kebanyakan di kitab Mazmur dan juga ada di kitab Wahyu. Haleluya, terpujilah Tuhan. Tapi di perikop ini tidak ada kata haleluya. Tapi sebenarnya di dalamnya terkandung kata haleluya. Saya jelaskan. Daud adalah orang yang sungguh-sungguh menunjukkan kepada kita dan itu disaksikan ditulis di Alkitab bahwa Daud adalah orang yang suka memuji Tuhan. Bahkan Daud menari-nari dan melompat-lompat waktu menjemput tabut Allah untuk masuk ke Yerusalem, ke Israel. Ketika tabut Allah itu harus dipindahkan. Ketika Daud menari-nari dan melompat-lompat, istrinya bahkan tidak setuju. Kata firman Tuhan, istrinya namanya Mikal. Mikal melihat dari atas, dari jendela dan melihat Raja Daud menari-nari. Ketika Raja Daud kembali masuk ke rumahnya, istrinya berkata, betapa Raja orang Israel menelanjangi dirinya tanpa malu. Artinya kamu gak pantas begini, maksudnya demikian. Mikal berkata harusnya Raja Israel gak boleh begitu jaim dong. Kalau memuji Tuhan harus jaim. Jaga image. Tapi Daud berkata, bersama dengan hamba-hamba, bersama dengan orang-orangku, aku bahkan lebih lagi akan mempermalukan diriku kalau aku memuji Tuhan. Daud menjadi seperti orang gila ketika memuji Tuhan. Dan tahukah Anda, kata yang kita baca tadi, dikatakan di ayat yang ke-13 ketika Daud dalam keadaan tertekan. Dan firman Tuhan berkata, sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Berbuat pura-pura gila itu sama dengan mengandung kalimat haleluya. Ketika Daud berkata, aku pura-pura gila, itu sama dengan haleluya. Sebab kata haleluya terdiri dari dua kata. Haleluya. Ia adalah Yahweh, halelu atau haleluya. Itu adalah seseorang yang melompat-lompat, seseorang yang bergembira, seseorang yang menjadi seperti anak kecil yang meloncat-loncat oleh karena kegirangan, karena menerima sesuatu. Dan arti daripada kalimat itu adalah juga menjadi gila seperti orang yang hilang ingatan. Jadi haleluya itu terkandung. Kalau kita menyembah Tuhan itu dalam tanda kutipnya jangan salah mengerti. Kalau kita menyembah Tuhan terkandung di dalamnya sebuah kegilaan. Karena kita menyembah Dia. Terkandung sebuah kondisi di mana kita nggak malu kalau menyembah Dia. Orang yang seperti Daud, orang yang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, meloncat-loncat penuh kegirangan. Orang yang mengekspresikan hatinya menyembah Tuhan seperti orang gila. Bahkan Mikal istrinya berkata, kamu seperti orang gila. Gak pantas seorang Raja Israel menyembah Tuhan seperti orang gila. Tapi Daud berkata, gak apa-apa, saya gila, saya menyembah Tuhan seperti orang gila. Gak apa-apa, karena saya menyembah Dia.
Orang yang sanggup menyembah Tuhan seperti orang gila akan sanggup melewati masa-masa yang sukar. Bahkan dia bisa sanggup seperti orang gila dan pura-pura gila di depan orang. Sehingga ketika kita menyembah Tuhan, maksudnya saya jelaskan begini. Ketika kita menyembah Tuhan, padahal kita dalam masalah yang besar, orang-orang di sekeliling kita dapat berkata, kok bisa ya? Padahal kamu ada masalah, kok mau menyembah Tuhan? Kamu gila ya? Justru disitulah terkandung sebuah kata, haleluya. Artinya, ketika kita menyembah Dia, ada damai sejahtera dalam hati kita, sekalipun kita ada dalam pergumulan. Orang-orang berkata, wow. Disitulah terkandung firman Tuhan berkata, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera yang dari Allah itu adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bagi orang-orang dunia, orang-orang lain yang gak mengerti iman kita, mereka akan menggelengkan kepala dan berkata, dasar orang Kristen, ada masalah kok memuji Tuhan? Disitulah letak kegilaan atau disitulah letak haleluya. Haleluya. Waktu kita berkata haleluya, haleluya terpujilah Tuhan. Kita menjadi orang yang seperti seolah-olah, seperti Daud yang hilang ingatan. Daud ketika dalam tekanan, dia menggores-gores dinding, pintu. Dia sengaja membiarkan air liurnya keluar. Dan orang-orang menggelengkan kepala, bukankah dia ini yang orang Israel menyanyi untuk dia? Orang Israel menciptakan lagu untuk dia karena dia adalah panglima perang. Kadang-kala orang-orang melihat kita sebagai orang Kristen yang suka pergi ke gereja. Orang-orang yang suka berdoa, katanya Tuhan Yesus itu luar biasa. Kadang-kala waktu mereka lihat kita, mereka melihat ketidakwarasan dalam hidup kita. Karena kita menyembah Allah yang memberikan damai sejahtera, yang melampaui segala akal. Artinya semua akal dunia ini gak akan bisa sanggup menjelaskan sukacita yang kita alami. Waktu kita menyembah Dia, terpujilah Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Orang yang memuji Tuhan, orang yang sanggup tetap memuliakan Tuhan dan berkata haleluya, adalah orang yang di ayat yang ketiga berkata, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang senantiasa berkata haleluya adalah orang yang senantiasa juga bersuka cita. Mari kita bersuka cita di tengah-tengah banyak duka cita. Sukacita kita ini memancarkan kerajaan Allah. Sekalipun ada tekanan, ada beban, tapi firman Tuhan berkata, jangan kamu berduka cita, hai anak-anakku, seperti orang-orang yang tak punya pengharapan. Kalau kita kehilangan sesuatu, Tuhan bisa menggantikannya dengan hal yang lain. Kalau kita kehilangan seseorang, suatu saat toh kita juga akan berjumpa dengan mereka di sorga yang mulia. Jadi kita tetap harus bersuka cita. Orang yang bersuka cita adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Sebab firman Tuhan berkata, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kalau kita senantiasa bersuka cita memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan, maka itu akan memunculkan, akan membentuk hati kita untuk lebih rendah hati. Karena waktu kita berkata haleluya, artinya kita menempatkan diri kita di bawah Tuhan yang lebih tinggi dibanding hidup kita. Orang yang rendah hati mudah untuk memuji Tuhan. Orang yang rendah hati mudah untuk bersuka cita. Karena dia tahu ada Allah yang lebih tinggi daripadanya. Waktu kita rendah hati dan bersuka cita, kita menempatkan Allah sebagai Allah yang bertahta di atas puji-pujian kita. Artinya kita berkata Dia lebih besar, Yesus terlebih besar. Seperti Yohanes Pembaptis berkata, aku harus makin kecil, Yesus itu harus makin besar. Mari kita senantiasa bersuka cita. Ayat 4, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Malu tersipu-sipu di sini bukan malu-malu kucing, bukan. Malu tersipu-sipu di sini artinya kadangkala Anda dalam sebuah situasi yang sukar dan Anda dipermalukan di depan banyak orang. Anda nggak bisa bela diri, Anda merasa semua orang memandang kepada Anda. Ini bukan malu-malu seperti anak kecil yang diminta pergi ke stage, lalu waktu mau nyanyi masih malu-malu. Bukan, ini beda penafsirannya.
Yang dimaksud oleh ayat ini adalah situasi di mana ketika Anda dilihat oleh banyak orang dan Anda gak bisa bela kondisi Anda sangat tertekan dengan kondisi Anda. Orang berkata, kok bisa begitu? Katanya kamu punya Tuhan Yesus. Kenapa masalahmu gak selesai-selesai? Anda tertunduk, Anda gak bisa bela diri. Mungkin seperti ini yang saya alami masa remaja saya. Ketika saya cerita begini, saya gak malu menceritakannya. Karena saya anak raja. Dulu saya mengalami kesukaran. Keluarga saya juga mengalami kesukaran. Pernah keluarga saya itu mengalami yang namanya diberkati berkelimpahan. Tapi juga mengalami yang namanya keuangannya jadi seret bener. Gak punya uang orang tua. Sehingga uang sekolah saya waktu itu gak dibayar, menunggak berbulan-bulan. Entah mengapa wali kelas saya tiba-tiba memanggil semua orang yang nunggak berdiri di depan. Lalu jadi tontonan. Itu rasanya saya mau menghilang. Jadi sengaja diberdirikan di depan dan semua orang melihat kami, kalau tidak salah ada 4-5 orang. Dan wali kelas saya berkata, oke, mereka dipanggil ke depan, mereka lah yang nunggak nggak bayar uang sekolah. Itu muka saya merah, itu rasanya hati hancur. Kenapa bisa sebegitunya mempermalukan orang? Rasanya mau lari, nggak mau sekolah lagi. Ketika saya baca ayat ini, Tuhan mengingatkan saya akan kejadian itu, tapi saya sudah memaafkan wali kelas saya. Manusia juga punya kelemahan. Mungkin itulah makna daripada tidak akan malu tersipu-sipu. Saya berdoa, Anda tidak akan mengalami malu tersipu-sipu ketika orang mempertanyakan imanmu. Karena apa? Dikatakan tujukanlah pandanganmu kepadanya. Artinya pemazmur berkata mata kita harus kepada Tuhan Yesus. Mata kita harus kepada Allah, kepada Roh Kudus. Mata kita harus tertuju kepada Bapa, apapun kata orang. Apapun situasi yang terjadi di sekeliling kita. Pandangan kita harus tertuju kepada Tuhan. Tahukah Anda? Arti haleluya yang kedua adalah mata memandang kepada Tuhan. Haleluya itu punya dua arti. Terpujilah Tuhan, dan yang kedua maknanya dalam bahasa Ibrani adalah mataku tertuju pada Tuhan. Jadi ayat ini berkata, tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri. Orang yang punya pergumulan, sekalipun punya pergumulan, entah kenapa. Karena ada kuasa Roh Kudus di dalamnya, orang dunia gak bisa jelaskan. Karena ada Roh Kudus di dalamnya, dia bisa menguasai hatinya sedemikian rupa. Dan dia tetap bisa tersenyum. Bahkan dikatakan akan berseri-seri, wajahnya akan berseri-seri. Karena sekalipun ada badai di dalam hati, dia bisa kuasai keadaan sedemikian rupa. Bahkan bisa menguatkan orang lain. Wajahnya bisa berseri-seri. Di sini kata berseri-seri artinya juga bersemangat. Kita tetap harus semangat sekalipun ada banyak masalah dalam hidup kita. Kita tetap harus maju, tetap harus berseri-seri wajah kita. Bukan berarti kalau dalam mungkin ada keluarga Anda dipanggil Tuhan, kemudian Anda kumpul keluarga, tiba-tiba Anda tertawa. Bukan itu maknanya. Di sini berseri-seri artinya wajahmu itu penuh ketenangan. Wajah Anda penuh dengan damai sejahtera. Dan Anda bisa tersenyum, tetap ramah sama orang lain. Orang yang memuji Tuhan dan senantiasa berkata, haleluya, adalah orang yang akan berseri-seri wajahnya. Orang apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tahu Tuhan tetap ada. Orang yang berkata haleluya adalah orang yang tahu Tuhan itu gak pernah turun tahta hanya karena dia punya masalah. Dia tahu Allahnya tetap memerintah di sorga, memerintah dalam hati, memerintah dalam hidupnya. Mari senantiasa kita belajar berkata haleluya. Mari senantiasa memuji Tuhan supaya wajah kita berseri-seri. Ternyata memuji Tuhan itu mendatangkan keuntungan lebih dari operasi plastik. Lebih daripada ketika wajah atau muka kita ditarik kanan kiri supaya kenceng lagi. Ternyata orang yang bersuka cita itu hati yang gembira adalah obat, betul. Sekalipun ada masalah waktu kita memuji Tuhan atau menyembah Tuhan pagi hari, siang hari, malam hari, berlutut di hadapan Tuhan dan menyembah Tuhan dan berkata haleluya, Engkau baik, Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku, haleluya. Atau Anda bisa nyanyikan sebuah lagu yang terkenal, haleluya 12 kali. Nyanyikan itu setiap hari. Haleluya, terpujilah Tuhan. Tuhan terima kasih buat tempat tinggal.
sekalipun belum seperti yang saya inginkan, gak sebesar yang saya bayangkan, tapi haleluya. Tuhan terima kasih buat pekerjaan yang kau berikan. Belum seperti yang saya bayangkan. Saya belum menduduki sebuah jabatan yang saya inginkan, tapi haleluya. Terima kasih buat pasangan hidup yang kau berikan ya Tuhan, haleluya. Tidak ada yang sempurna, tapi haleluya. Terima kasih Tuhan buat gereja di mana saya bertumbuh, haleluya. Kalau Anda senantiasa melakukannya, maka wajah Anda akan berseri-seri. Ternyata kunci orang wajahnya kelihatan segar senantiasa adalah orang yang senantiasa berkata haleluya atau memuji Tuhan. Ayat 7, orang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuanjurkan kepadamu. Kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 13 ini berkata, siapa yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik, Saya berdoa supaya Anda menikmati yang baik. Siapapun Anda, menikmati apa yang baik dalam hidup. Umur yang panjang diberikan oleh Tuhan bukan berarti kalau ada keluarga yang meninggal umurnya remaja atau umur 30-an, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi. Yang dimaksud dengan umur panjang di sini artinya setiap hari dia menikmatinya bersama Tuhan. Tuhan Yesus juga bukan usia 60 tahun. Tuhan Yesus meninggal disalibkan ketika Tuhan Yesus belum 34 tahun. Umur panjang di sini artinya setiap hari dia merasa puas dengan Tuhan. Untuk menikmati yang baik, saya berdoa Anda menikmati yang baik. Yang pertama, orang yang memuji Tuhan adalah orang yang senantiasa bersuka cita. Yang kedua, orang yang senantiasa memuji Tuhan adalah orang yang wajahnya berseri-seri dan punya semangat hidup. Yang ketiga, orang yang senantiasa memuji Tuhan adalah orang yang akan menikmati apa yang baik dalam hidup. Karena lidahnya dia jaga. Jadi ini rahasianya kalau Anda mau menikmati yang hidup. Menikmati hidup untuk menikmati apa yang baik. Menikmati umur panjang untuk menikmati apa yang baik. Rahasianya adalah jaga lidah. Bagaimana jaga lidah? Gampang. Katakan saja haleluya setiap hari. Haleluya. Ketika di jalan tabrakan, dalam hati berkata, haleluya. Saya berdoa tidak terjadi tabrakan, saya berdoa. Artinya begini, ketika orang merugikan Anda, ketika orang melukai Anda, bukan penghakiman yang muncul dari hatimu, langsung Anda kendalikan seluruh tubuhmu seperti sebuah kapal. Dengan sebuah kendali yaitu lidah, Anda berkata, haleluya. Sehingga pikiran, hati, seluruh tubuh ikut sama kemudinya. Kemudinya adalah lidah. Kita jaga dan kita berkata, puji Tuhan, terpujilah Tuhan. Atas semua masalah ini, haleluya, terpujilah Tuhan. Kalau kita senantiasa memuji Tuhan dalam segala keadaan, maka kita akan menikmati terang Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa sungguh-sungguh, setiap Anda menikmati tahun bersama dengan Tuhan, setiap Anda menikmati tahun yang baru bersama dengan Tuhan, oleh karena Anda senantiasa memuji Tuhan. Haleluya. Orang-orang akan melihat Yesus dari hidupmu. Orang-orang di sekeliling kita, kalau mereka bingung mencari Tuhan itu seperti apa. Kalau orang-orang yang suka filsafat, suka membicarakan Tuhan. Tuhan itu seperti apa sih karakternya? Kalau ada orang-orang seniman berusaha untuk melukis Tuhan Yesus. Melukiskan Allah itu. Seperti pelukis yang terkenal, Da Vinci. Mau melukiskan Tuhan itu seperti apa? Di sebuah langit-langit, sebuah building yang sangat terkenal di Eropa. Dia melukiskan Tuhan itu, mengelurkan tangannya kepada Adam yang diciptakan. Jari dan jari ketemu. Orang berusaha melukiskan Tuhan itu seperti apa? Gampang sebenarnya. Biarkan seluruh dunia yang bingung siapa Tuhan itu datang kepada kita. Lihat wajah kita.
dan mereka melihat Bapa yang baik dalam hidup kita. Terpancar dari ekspresi kita. Karena firman Tuhan berkata, biarkan orang-orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Artinya, melalui Yesus kita melihat Bapa, melalui kita dunia melihat Yesus, rupa Kristus digambarkan sangat jelas dalam hidup kita. Haleluya. Bersama dengan orang-orang yang Anda cintai, di rumah Anda, atau dimanapun Anda berada. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita menyembah Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kita sama-sama akan menyembah Tuhan. Mari bawa hati kita kepada Tuhan. Iralah Rama katakan. Iralah Rama katakan. Haleluya. Haleluya. Bapa, Kau setia. Amin. Bapa, Haleluya. Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sembah Tuhan sama-sama katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saya mau berdoa, saya mau sama-sama berdoa dengan setiap Anda yang dalam keadaan sakit hari ini. Sakit Anda sudah berkepanjangan setahun yang lalu sampai di waktu ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama, saya terdorong untuk memberitahu kepada Anda untuk lupakan sebentar sakit Anda. Dalam semua kesakitan Anda, saya nggak berkata itu tidak sakit, tapi Roh Kudus mendorong saya untuk berkata, lupakan semua sakit Anda, angkat kedua tangan Anda, sembah Dia. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik.
Anda bisa berkata, haleluya, haleluya. Mungkin dengan air mata yang mengalir di wajah Anda tetap berkata haleluya. Untuk semua kesukaran yang terjadi sepanjang tahun, untuk semua kehilangan, untuk semua rasa sakit, mari sama-sama berkata haleluya. Oh Tuhan, haleluya, terpujilah namamu. Kami mau memandang kepadamu saja dalam segala keadaan kami. Mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Saya berdoa damai sejahtera turun atas hatimu. Damai sejahtera turun atas ruangan di mana Anda berada saat ini. Damai sejahtera turun atas keluarga Anda. Karena ada doa sederhana. Sebuah pujian yang muncul dari lidah bibir kita. Karena ucapan kita bukan ucapan menipu. Ucapan kita adalah ucapan menyembah Dia. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan Yesus, Engkau baik. Ketika engkau menyembah Tuhan dan meninggikan Dia. Maka saya percaya ada seseorang yang hari ini bisa berjalan. Bisa berdiri pelan-pelan. Berdiri. Anda bisa berjalan. Anda berkata haleluya. Oh haleluya. Terpujilah Tuhan. Anda bisa berjalan. Tetap katakan haleluya. Terpujilah Tuhan. Mata memandang hanya kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Dan saya bisa membayangkan wajah Anda berseri-seri hari ini. Dan ada sukacita. Haleluya. Ada wajah yang penuh dengan sukacita hari ini. Sekali lagi, mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Iralah Rama katakan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sembah Dia. Haleluya, haleluya. Penuhi ruangan kita, hati kita. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Engkau baik ya Bapa. Seorang anak kecil hari ini sudah bisa mulai berkata-kata, mulai berbicara. Karena selama ini gak bisa bicara. Dan kalimat pertama yang muncul dari lidahnya adalah haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Teruslah berkarya bagi anak-anak-Mu. Biarkan kami menjadi umat kesayangan Tuhan yang berkata haleluya setiap hari. Jika Anda mengalami kesaksian ini atau mujizat ini, Anda bisa menghubungi kami untuk meneguhkan, diteguhkan
dan untuk diceritakan kepada banyak orang. Saya percaya bukan hanya 2 cerita tadi, kesaksian di mana Tuhan melakukan mujizat dengan kuasanya. Saya percaya ada banyak orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Ada banyak orang yang kembali, hatinya kembali mau memuji Tuhan. Saya percaya ada banyak orang juga hari ini yang wajahnya berseri-seri. Terima kasih ya Tuhan. Mari angkat kedua tangan Anda. Terimalah berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu karena mata kita tertuju kepadanya. Tuhan memberkati engkau hari ini, besok, sepanjang tahun, sampai tahun-tahun yang akan datang. Terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. God bless you. Di setiap musim
Puji Tuhan, dengan worship night pada kali ini, saya percaya ada begitu banyak hati yang diubahkan oleh Tuhan. Ada begitu banyak pribadi yang sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Ingatlah satu hal ini, bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan Anda di setiap musim kehidupan Anda. Dia tidak pernah meninggalkan Anda. Pujilah nama Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati dengan worship night kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di channel YouTube GMS Sumatera ini. Dan tentunya ketika Anda share kepada banyak orang yang Anda kenal, tentunya kehidupan mereka pun juga akan diubahkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ada begitu banyak hati yang merindu-rindukan Tuhan. Oleh karena itu, nantikan kembali worship night selanjutnya. Dan saya percaya ada begitu banyak jiwa, ada begitu banyak pribadi yang sungguh-sungguh menikmati jamahan Tuhan. Nantikan worship night berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati. Happy New Year!